Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan ibadah bersama-sama secara online. Siapkan Alkitabnya, pastikan adik-adik sudah mandi dan sudah berpakaian rapi. Dan pastikan hidup adik-adik untuk Tuhan Yesus. Bagi orang tua yang menemani adik-adik, mari ajak adik-adik kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kami ada, sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar setiap apa yang kami boleh rasakan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Dengan sungguh-sungguh katakan, di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanmu. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini, sebab Tuhan melindungi setiap kita sampai saat ini. Tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya
badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan di setiap perbuatan kami dan untuk Tuhan Yesus. perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, haleluya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Baik adik-adik, kita akan memuji, melompat, menari untuk Tuhan Yesus.
Adik-adik yang siap yang ada di rumah, katakan saya siap. Haleluya. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus. Mari tepuk tangannya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi katakan bertambah-tambah. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memulai ibadah live streaming Tuhan Yesus. Tuhan, kali ini kami mau doa syafaat Tuhan Yesus. Berkatilah Indonesia Tuhan, supaya Indonesia maju Tuhan Yesus. Berkatilah Presiden beserta Wakil Presiden Tuhan Yesus. Berkati Pak Jokowi Tuhan Yesus dan Maruf Amin Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Indonesia Tuhan Yesus. Berkati juga Tanjung Pinang Tuhan. Berkati Wali Kota Tanjung Pinang Tuhan Yesus, supaya Tanjung Pinang supaya kejahatan di Tanjung Pinang Kau lenyapkan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah gereja GBI My Home Tuhan Yesus. Berkati pendetanya juga Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Pak Irwan dan Pak Aning Tuhan Yesus, supaya mereka sehat selalu Tuhan, panjang umur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, supaya mereka juga sehat Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah firman kalian yang Kau berikan Tuhan Yesus, supaya kami
dapat menerapkan firman Engkau Tuhan Yesus, supaya kami takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk Tuhan Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali ya. Jadi adik-adik, pada hari ini apa yang kita lakukan? Kita beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Sediakan waktu kita ya adik-adik ya. Kita sudah tahu saat ini kita tidak bisa beribadah datang ke gereja, dan saat ini kita juga bisa melakukannya di rumah ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik, kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Kakak mau ini ya, perkenalkan, lupa kakak, nama kakak adalah Kak Dina ya. Jadi kakak adalah Kak Dina. Nah, saat ini sebelum kita beribadah, kakak ingin kita berdoa dulu ya. Mau memulai ibadah, mari kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Bapa, atas hari yang indah yang kau berikan kepada kami, atas berkat yang kami terima selama ini, berkat kesehatan, atas napas kehidupan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan pada hari ini ya Bapa. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, kami masih dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik,
Kiranya ya Bapak Engkau urapi adik-adik yang di hadapan kami, anak-anak didik kami ya Bapak. Engkau berkati mereka satu persatu, urapi mereka juga, urapi juga hamba ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya mulut bibir hamba ini ya Bapak Engkau berkati, sertai ya Bapak agar hamba menyampaikan isi firman-Mu ya Bapak, itu adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak kami yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak kembali lagi akan menyampaikan firman pada hari ini, yaitu yang terdapat di 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24. Mari adik-adik kita sama-sama membaca ya. 1 Samuel 12 ayat 24. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Sekali lagi adik-adik ya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi adik-adik, di sini kita firman Tuhan ini disuruh kita adik-adik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus itu untuk beribadah ya. Dan ketika kita beribadah, Tuhan Yesus itu akan memberikan apa yang terbaik bagimu ya. Tidak sia-sia ibadah yang kita lakukan ya adik-adik ya. Kakak ada satu cerita. Nah, kali ini kakak mau bercerita ya sama adik-adik antara pembicaraan antara ayah dan anaknya. Suatu hari, tema pada hari ini kakak mau sampaikan, yaitu temanya adalah enggan beribadah karena gadget. Tahu kan gadget adik-adik? Nah, jadi tema hari ini apa adik-adik? Enggan beribadah karena gadget. Jadi kenapa? Jadi kadang gara-gara gadget ini membuat orang malas beribadah ya. Nah, di sini kakak mau cerita mengenai seorang ayah, pembicaraan seorang ayah dan anaknya. Ada di suatu desa. Di desa ini ada seorang anak yang rajin sekali beribadah. Tapi suatu waktu dia tidak mau lagi beribadah. Lalu dia datang kepada ayahnya berkata, "Ayah, aku tidak mau lagi beribadah." Lalu ayahnya ini bingung, terkejut. "Mengapa engkau tidak mau pergi ke beribadah?" Nah, anaknya berbicara. Dia bilang, "Aku tidak mau beribadah karena yang kulihat orang-orang datang ke gereja hanya melihat gadgetnya. Udah itu kadang mereka itu suka berbicara yang lain, kadang menjelekkan orang, jadi atau kadang suka ngomong di saat firman Tuhan disampaikan." Jadi dia bilang, "Apalagi saya kadang di sekolah minggu ada teman saya yang suka mengganggu saya. Jadi saya tidak fokus, ayah," katanya gitu. Lalu ayahnya tersenyum. Jadi ayahnya tidak marah pada anaknya. Tidak dia bilang, "Oh, kamu tidak tahu ya, tidak boleh tidak beribadah." Tapi ayahnya itu bijak ya. Nah, ini sudah pernah kakak sampaikan mengenai orang yang bijak ya. Ayahnya ini menyampaikannya bukan dengan amarah, tapi dia berikan contoh. Contohnya dia suruh anaknya ini ambil gelas, isi air gelas itu penuh. Lalu anaknya ini disuruh berjalan membawa air yang di dalam gelas. Berjalan anaknya, ayahnya bilang, "Coba engkau berkeliling gereja. Berkelilinglah engkau di sekitar gereja, tapi dengan syarat air ini tidak boleh tumpah." Tapi anaknya memang mengikuti saran ayahnya, karena itu adalah syarat yang diberikan ayahnya untuk alasan kenapa dia supaya beribadah. Jadi dia ikutin, lalu dia berjalan.
Nah, sepanjang dia beribadah, sepanjang dia berjalan dengan membawa air ini, tidak boleh tumpah setetes pun. Lalu dia berjalan ya adik-adik ya. Nah, itu air sudah hampir mau tumpah, tapi dia tetap, aku bisa katanya gitu kan. Aku harus fokus katanya. Lalu ketika dia berjalan, nah akhirnya memang itu air itu tidak tumpah. Lalu dia datang kepada ayahnya dengan senang hati. Karena dia ini pasti ayahnya menyetujuin, aku diizinkan tidak beribadah. Karena dia berpikir dengan syarat ini ayahnya akan mau mendengarkan keluhannya. Lalu dia datang. Jadi ayahnya bilang, bagaimana anakku? Apakah ada air yang tumpah? Tidak ayah, katanya gitu. Tidak ada yang tumpah ayah, katanya. Dia dengan senang. Toh ayahnya tersenyum saja. Lalu apa yang kau ambil dari syarat yang ayah berikan? Jadi dia bilang, tidak tahu ayah, apa maksud syarat yang ayah berikan? Sekarang kayak ayah mau bertanya, ketika engkau berjalan itu, apakah di gereja itu ada kau lihat orang pakai gadget? Orang yang beribadah di gereja itu pakai gadget? Oh, saya tidak melihat ayah, karena saya fokus berjalan supaya air ini tidak tumpah. Oke, nah lalu ketika engkau berjalan, adakah orang kau lihat di sekitar gereja itu, di dalam ibadah, pada saat ibadah, membicarakan orang lain atau menjelekkan orang lain, atau teman-temanmu sekolah minggu bermain, tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu? Adakah kau lihat? Tidak ayah, karena aku harus fokus ke air yang ini, yang tugas yang diberikan ayah. Jadi lalu ayahnya bilang, jadi kau tahu apa maksud ayah? Nah, anak ini terdiam. Lalu dia bilang, iya ya ayah, saya baru mengerti maksud ayah. Jadi ketika kita datang beribadah ke gereja, kita memang harus, tujuan kita itu apa? Fokus ya, fokus mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kiri kanan kita, orang pakai gadget, orang bicara, atau di sekitar kita teman-teman sekolah minggu ada yang mengganggu kita, ada yang membawa handphone dia pakai main game. Tapi kalau kita fokus beribadah kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan terganggu ya, karena tujuan kita beribadah untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan ya. Jadi adik-adik maupun anak-anak sekolah minggu, jadi jangan sekali-sekali kita cari alasan kita tidak mau beribadah. Banyak itu ya adik-adik. Kakak pernah ini ada satu kesaksian, anak sekolah minggu itu tidak mau pergi beribadah. Alasannya kakak tanya, kenapa nak? Ayolah, mamanya, papanya bilang tidak mau, katanya gitu. Udah membujuk, lalu kakak datang ke rumahnya. Kenapa? Saya bilang gitu. Nah, memang mereka, kehidupan mereka itu susah ya. Nah, jadi dia malu. Nanti ada yang mengejek aku dengan pakaianku, dengan aku hanya memakai sendal. Lalu saya bilang, tidak ada di gereja seperti itu ya, ya nak ya, saya bilang gitu. Datanglah beribadah ke gereja, gak usah takut. Kami kakak sekolah minggu itu kalau ada anak-anak yang seperti itu, kami akan tegur mereka agar mereka tidak boleh menyepelekan teman-temannya yang walaupun pakaiannya biasa saja, walaupun dia hanya pakai sendal jepit. Tujuan ibadah itu adalah bukan untuk melihat orang, bukan untuk melihat apa yang dipakai orang ya. Kita itu beribadah itu untuk mendengarkan firman Tuhan, apa kira-kira yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apalagi sebagai anak-anak ya. Jadi dari kecil kita harus mendengarkan firman Tuhan agar kita nanti besarnya kita akan menjadi anak yang benar-benar melaksanakan firman Tuhan itu. Kita tidak takut ya. Jadi kita kemanapun kita merantau ya, yang kita pegang adalah firman Tuhan yang sudah kita terima dari sejak kecil. Jadi adik-adik, nah
itulah kita itu ketika kita beribadah, kita jangan fokus ya adik-adik ya ke kualitas orang, tingkah laku orang, tapi kita lihat diri kita, nilai diri kita sendiri aja. Kita harus, tujuan kita itu apa, tujuan hidup kita itu apa. Jangan peduli orang mau seperti apapun, atau teman-teman misalnya, oh dia sepatu baru, oh dia bajunya baru. Tuhan tidak melihat sepatu baru, baju baru, atau bajunya seperti apapun. Yang penting adik-adik itu dilihat sekolah minggu benar-benar ya, mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, di sini kita dapat inti dari 1 Samuel 12 ayat 24 itu seperti yang dibilang di firman Tuhan itu, hanya takutlah akan Tuhan dan senantiasa beribadah kepadanya dengan segenap hatimu ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati tanpa peduli kepada orang lain, melihat tingkah laku orang lain. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi kalau kita memang benar-benar beribadah, Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Nah, apapun yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ya, firman Tuhan yang kakak sampaikan. Tapi sebelumnya, kakak ingin kasih ayat hafalan seperti biasa ya. Ayat hafalan ini nanti kalian kirimkan melalui video, kirimkan seperti yang tertera di bawah ini ya, kepada nomor yang tertera di bawah ini. Jangan takut adik-adik, pasti akan ada hadiahnya ya. Nah, jadi disitulah kita tahu bahwa bukti adik-adik beribadah, berada di depan dengan tekun untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi dari sini tidak boleh ada bilang, oh aku ibadah, tapi ketika dikasih ayat hafalan dia tidak melakukannya ya. Kalau dia memang benar-benar mau beribadah dan benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dia sudah akan berubah, akan pribadi adik-adik yang dulunya suka-suka, jadinya kadang pergi ke gereja, kadang mau pergi ke gereja, kadang tidak mau. Jadi dengan mendengar firman Tuhan ini, datanglah beribadah ya adik-adik. Saat ini memang mungkin kita itu beribadah di rumah ya. Jadi nanti pasti ada waktunya kita akan beribadah ke gereja. Tugas kita hanyalah berdoa ya, dan membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, kita tutup dengan doa ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengurapi kami, memberkati mulut bibir hamba ketika hamba menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman yang hamba sampaikan ini ya Bapa memberkati adik-adik kami. Mereka berubah menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mau beribadah tanpa melihat kiri kanan ya Bapa, dan mereka fokus datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati adik-adik kami ini, keluarganya, orang tuanya, bahkan dimanapun adik-adik ini kami ini berada, Engkau yang menyertainya. Segala puji syukur hamba panjatkan padamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Aku bersungguh kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Shalom, nama saya Dasa. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tegaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Terus kata